Jadi pada Sabtu kemarin, pada tanggal 12 September 2020, KJRI Perth dengan berkolaborasi bersama masyarakat kita yang ada di Australia Barat, khususnya yang ada di Perth, mengadakan kegiatan Virtual Festival Indonesia 2020. Kita adakan virtual ini karena menyesuaikan dengan kondisi saat ini di tengah pandemi yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di negara kita dan juga di Australia, khususnya juga termasuk di Australia Barat. Jadi ini kita lakukan untuk terus mempromosikan Indonesia di tengah-tengah masyarakat Australia Barat. Karena memang dalam beberapa tahun sebelumnya kita secara 5 tahun terakhir ya, kita rutin melaksanakan promosi ini, budaya maupun ekonomi dan seni. Di mana dengan kegiatan-kegiatan ini kita berusaha untuk memperkenalkan Indonesia lebih dekat lagi kepada masyarakat Australia Barat. Karena kenapa? Kita juga diuntungkan dengan kondisi geografis, letak geografis yang berdekatan antara Indonesia dengan Australia, khususnya Australia Barat, itu kita mendapat turis yang cukup besar. Seperti itu setiap tahunnya. Kalau menurut catatan yang ada pada kami dalam 3 tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai 2017, 2018, dan 2019 itu meningkat terus. 360.000 2017, kemudian meningkat lagi di sekitar 380.000 pada tahun 2018 dan meningkat lagi di tahun 2019 hampir sekitar 400.000. Jadi ini suatu potensi yang luar biasa ya bagi Indonesia untuk wisatawan dari Australia Barat. Dan untuk itu kami terus menghadirkan Indonesia ke hadapan mereka, dan tentunya bukan hanya aspek turisme tapi juga pemuatan people to people-nya, sehingga hubungan ini lebih sustainable lagi ke depannya. Nah, ini kami lakukan tahun kemarin. Tahun kemarin kami sedikit merubah konsep daripada tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya hanya dilakukan 1 hari, Sabtu biasanya ya. Nah, tahun kemarin dalam 5 tahun terakhir, tahun kemarin kita melakukannya dalam 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan animo masyarakat Australia Barat sangat antusias ya untuk dapat melihat dan menikmati sajian yang kita sampaikan pada waktu itu. Karena pada waktu itu juga bukan hanya performer yang ada di Australia Barat atau di Perth saja, masyarakat kita, tetapi juga dari Indonesia. Waktu itu ada beberapa provinsi yang ikut mengisi, sehingga semaraknya itu luar biasa gitu. Selain itu juga kita mengadakan pameran di mana kita buka stand-stand memperkenalkan produk-produk Indonesia dan tentunya juga hasil kerajinan Indonesia seperti itu. Dan yang juga tidak kalah menariknya adalah kita menyajikan makanan khas Indonesia, karena di Australia Barat ada 15 restoran Indonesia pada saat ini. Itu, dan nanti mungkin saya akan cerita lagi bagaimana hubungan people to people, di mana karena banyak anak Australia Barat yang belajar bahasa Indonesia, kita juga buka workshop pada waktu tahun kemarin ya, sekitar 600 anak Australia yang kita ajak untuk kita perkenalkan mengenai berbagai hal tentang Indonesia. Baru kita buka untuk umum dengan audiens yang jauh lebih besar lagi. Nah, ini kita ingin hal seperti itu juga terrefleksi pada tahun ini. Namun karena kendala COVID ini kita lakukan secara virtual. Namun ini juga luar biasa, secara virtual ini ternyata membuka peluang yang lebih besar lagi, karena bukan hanya masyarakat Australia Barat saja yang bisa melihat, tapi bagian Australia lain juga bisa melihat, bahkan dunia. Ada beberapa komen-komen yang masuk itu dari berbagai belahan dunia seperti itu. Kita memperkenalkan budaya kita, dan tentunya kita menampilkan berbagai objek wisata yang ada di Indonesia. Memang masa pandemi sekarang belum memungkinkan untuk melakukan traveling, tapi dengan kita hadirkan itu mereka bisa melihat lagi keindahan lain, bukan hanya Bali, tapi tempat-tempat lain yang ada di Indonesia, sehingga harapan kita ke depan mereka sudah bisa planning ke depan kemana lagi mereka ke Indonesia, seperti itu. Antara Indonesia dan Australia itu sudah ditandatangani IACPA pada tahun lalu pada bulan Maret.
2019. Nah, itu perlu proses ratifikasi di parlemen, sehingga setelah proses yang cukup panjang ini pada tanggal 5 Juli 2020 itu sudah bisa dilaksanakan. Banyak sekali aspek yang bermanfaat untuk kedua negara tentunya, karena inti dari kerjasama ini adalah menguntungkan kedua belah pihak, karena dengan demikian hubungan atau kerjasama ini atau agreement ini akan berkelanjutan seperti itu. Bagi Indonesia sendiri, kalau bisa saya sampaikan di sini, melalui agreement ini memberikan memberikan kesempatan kepada produk-produk kita untuk masuk secara bebas, tidak dikenakan tarif untuk memasuki pasar Australia secara keseluruhan. Kalau dilihat dari daftarnya ada sekitar 7.000 jenis produk dari Indonesia yang bisa mendapatkan tarif bebas ke Australia, ataupun kalau ada hanya sedikit mungkin ya yang masih dikenakan tarif, itu sangat kecil seperti itu. Demikian juga Australia ke Indonesia, kurang lebih 7.000 list of produk yang bisa masuk secara bebas ke Indonesia, karena esensinya ini adalah sama-sama menguntungkan, dan dengan peluang yang diberikan untuk di bidang perdagangan ini akan memberikan kesempatan kepada pengusaha kita untuk meningkatkan perdagangan ke Australia Barat, baik dari industri maupun hingga yang UKM seperti itu. Karena daftarnya itu sangat panjang ya, sangat besar peluangnya seperti itu. Nah, tetapi perjanjian ini bukan hanya sekedar perdagangan bebas, bahkan lebih lagi, karena perjanjian ini namanya Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi itu sesuatu kerjasama ekonomi yang komprehensif, bukan hanya di bidang perdagangan, namun juga di bidang ekonomi yang secara luas, termasuk investasi, termasuk hubungan ekonomi. Nah, kalau di bidang ekonomi ini tentunya tadi saya sampaikan investasi, dan di bidang ekonomi tentunya juga sangat luas cakupannya, karena dengan persetujuan ini kita bisa menjalankan konsep economic powerhouse antara Indonesia Australia. Dalam artian kedua negara atau kedua dunia usaha akan mencari kolaborasi yang sangat efisien, sehingga ini akan memberikan daya saing kedua negara dengan dunia bahkan seperti itu. Nah, konsep ini yang juga kita kembangkan, di mana harapan kita melalui agreement ini pengusaha Australia akan berinvestasi ke Indonesia, di mana Indonesia mempunyai sumber daya alam, juga sumber daya manusia, maupun semua yang sangat mendukung tentunya, yang dengan biaya yang mungkin relatif lebih rendah, sehingga dengan teknologi yang dibawa dari Australia, termasuk Australia Barat tentunya, ini kombinasi ini akan semakin berefek multiplier ya, sehingga barang-barang tersebut bisa bersaing di dunia internasional. Karena sasaran kita kerjasama ini bukan hanya untuk kedua negara saja targetnya gitu, tapi bagaimana dengan kombinasi maupun konsep power housing yang dengan yang efisiensi tersebut bisa mensuplai dunia seperti itu. Jadi peluangnya sangat besar. Selain itu juga ya, kesempatan tenaga kerja saya kira ya, di mana dengan perjanjian ini kita mendapatkan alokasi yang meningkat dari sebelumnya untuk anak-anak muda kita mendapat kesempatan bekerja di Australia. Sebelum perjanjian ini berlaku, alokasi itu yang dinamakan untuk working holiday visa, kita dapat alokasi 1.000 untuk setiap tahun. Tetapi dengan berlaku ini kita mendapat alokasi 4.100 setiap tahunnya, dan nanti dalam secara teratur hingga 5 tahun nanti mencapai 5.000 per tahunnya. Nah, ini juga membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas maupun sumber daya anak-anak muda Indonesia dengan berkolaborasi dengan Australia. Nah, ini juga yang sedang kami kembangkan juga dengan Australia Barat. Jadi IASEPA ini kembali lagi investasi salah satu juga hal yang penting ya, yang kita harapkan semakin meningkat. Sebenarnya
Indonesia itu menargetkan investasi bukan hanya inbound atau yang datang ke Indonesia, tapi juga outbound. Jadi kalau ada peluang bagi perusahaan-perusahaan kita untuk investasi di negara lain juga itu sangat terbuka. Nah, dengan Australia Barat saat ini investasi itu juga kita harapkan bisa lebih meningkat lagi melalui persetujuan ini, karena dengan persetujuan ini tentunya ada pengaturan-pengaturan yang lebih menjamin kepada investasi mereka di Indonesia maupun kita kalau kita berinvestasi di Australia. Nah, kebetulan saya sekarang sedang di Jakarta. Saya kunjungan ke sini termasuk juga untuk memfasilitasi pengusaha Australia yang ingin berinvestasi di Indonesia. Tentunya ini bekerja sama dengan kementerian terkait yang ada di Indonesia yang sudah bersama-sama kita melakukan pendekatan ini. Ada satu perusahaan Australia Barat yang minggu kemarin mengadakan kunjungan ke Jakarta ya, di mana chairman-nya sendiri Mr. Andrew Forrest yang datang untuk bertemu dengan Bapak Presiden dan juga dengan Bapak Menko Maritim dan Investasi serta Kepala BKPM dan beberapa menteri terkait serta para gubernur yang terkait. Nah, perusahaan ini FMG ya, mereka tertarik untuk berinvestasi di Indonesia di bidang hydropower dan juga di bidang geothermal. Energi yang mereka rencanakan itu cukup besar, di mana hydropower itu direncanakan dengan kapasitas sekitar 60 gigawatt, sementara geothermal sekitar 20 gigawatt. Nah, kedepannya bukan hanya sampai di situ, mereka ingin mengembangkan ini menjadi industri yang lanjutan ya, karena target mereka ingin dari hulu ke hilir. Mereka ingin mengembangkan juga ke depannya industri baja ramah lingkungan dan industri pupuk ramah lingkungan. Nah, tahapan-tahapan ini yang sedang dibicarakan pada waktu kunjungan Chairman Andrew Forrest ke Indonesia. Target mereka untuk investasi ini diperkirakan sekitar 10 miliar dolar. Nah, ini nanti yang akan dipersiapkan dalam waktu dekat ini, bagaimana kita memfasilitasi bagi terjadinya rencana investasi tersebut. Saya kira ini akan memberikan peluang yang besar bagi Indonesia karena konsep mereka juga ingin pembangunan atau investasi yang akan mereka adakan di Indonesia memberikan atau berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di daerah tempat mereka mengadakan investasi tersebut. Dan selain itu juga mereka ingin memberikan kesempatan atau peluang bagi anak-anak muda Indonesia ikut ambil bagian atau bekerja di rencana investasi mereka. Jadi saya pikir ini sesuatu investasi yang menyeluruh ya, yang komprehensif, bukan hanya bisnis tapi juga peluang kerjasama yang lebih kuat di bidang kemasyarakatan. Di wilayah kerja saya di Australia Barat itu kekuatannya mereka itu yang utama adalah di bidang pertambangan. Nah, ini Andrew Forrest ini sebenarnya bidang usahanya di situ. Dia adalah salah satu produser terbesar di bidang iron ore atau biji besi ya di sana. Mereka ekspor ini ke berbagai negara. Jadi dari sini mungkin turunannya akan banyak. Nah, inilah yang kita terus cari peluang kerjasama ini. Tapi selain itu juga Australia Barat itu sangat kuat di bidang peternakan dan pertanian. Nah, di bidang peternakan ini kami juga sudah mengeksplor bagaimana minat mereka sebetulnya untuk investasi di Indonesia, dan kelihatannya Australia Barat itu ingin juga berekspansi di Indonesia, khususnya di bidang peternakan ini, karena mereka tahu Indonesia adalah negara yang besar, yang luas, dan dengan penduduk yang besar sebesar 270 juta. Namun mereka tidak hanya melihat sebagai target pasar, karena kita juga tidak ingin kayak kita sebagai pasarnya saja tanpa mendapatkan benefit. Yang konsep yang kita coba cari dari Australia Barat adalah bagaimana kerjasama di bidang peternakan ini bisa memberikan nilai tambah bagi kita. Dalam hal misalnya kalau mereka berinvestasi di bidang peternakan di Indonesia, tentunya ketahanan pangan kita akan lebih terjamin ya, karena investasinya ada di Indonesia. Kemudian
tentunya akan memberikan sumber makanan yang lebih murah gitu, karena kembali dikembangkan di Indonesia. Nah, ini kita harapkan mereka bisa tertarik di bidang investasi ini dari pembibitan maupun sampai kepada tahapan pemotongan gitu, sehingga hulu dan hilir itu juga bisa dilakukan di Indonesia. Nah, ini yang sedang kami terus kolaborasikan, dan harapan kami ini juga bisa berkembang ya, karena kapasitas Australia itu sangat besar. Mereka memang sudah mempunyai pengalaman yang lama dan mumpuni di bidang pengembangan peternakan ini ya. Jadi sehingga kalau mereka tertarik untuk investasi ini akan memberikan keuntungan yang besar juga untuk kita, tapi at the same time juga tentunya untuk pengusaha yang ada di Australia Barat. Itu yang peternakan. Selain itu kami juga sedang mengeksplor kemungkinan kerjasama di bidang kerjasama maritim. Jadi di Australia Barat itu ada satu perusahaan industri kapal yang cukup besar. Mereka sudah mengadakan investasi di beberapa negara, di Amerika, di Filipina maupun di Vietnam. Nah, ini kami juga sedang mengelaborasi kemungkinan untuk mereka investasi di Indonesia. Mereka cukup tertarik dalam arti menawarkan kerjasama itu dalam bentuk beberapa kerjasama, misalnya joint venture, investasi maupun trading, mereka siap. Jadi memang masa pandemi sekarang ini agak membatasi beberapa hal ya, tapi kami rasa ini akan terus kami lanjutkan, karena yang namanya kerjasama ini kan bukan hanya jangka pendek. Harapan kita pandemi ini segera selesai, berakhir, sehingga kerjasama yang kita harapkan untuk jangka panjang, termasuk untuk pengembangan industri kapal di Indonesia, itu bisa berlangsung. Dan saya pikir ini potensinya sangat besar, karena perusahaan ini juga menunjukkan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu juga di bidang pertanian ya, pertanian sangat tinggi. Kalau tadi di bidang pertanian itu kita sudah ada kolaborasi antara pengusaha di Australia Barat dengan Indofood ya, karena untuk memproduksi mie yang diproduksi di Indonesia memang salah satu bahan bakunya adalah gandum. Nah, dari Australia Barat itu salah satu gandum yang terbaik juga ya. Nah, di sini kita melihat meskipun kita import, bukan berarti kita sebagai pasar kembali seperti itu. Harapan kita adalah dengan import ini bisa mengakselerasi produksi sehingga kita bisa menambah ekspor ke luar negeri. Nah, ini yang terjadi dan ini sudah berlangsung selama ini, dan ini akan terus ditingkatkan dari tingkat dunia usaha saya kira ya, sehingga kita dapat menghasilkan kualitas mie yang bagus dan bisa diekspor ke berbagai negara selain yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri. Jadi masyarakat kita di Australia Barat cukup besar, ada sekitar 15.000 ya yang bermukim di Australia Barat, baik profesional, masyarakat yang memang sudah bermukim di sana dari sejak dulu, ataupun mahasiswa kita gitu. Jadi berbagai background, karena banyak juga pekerja profesional kita yang bekerja di perusahaan tambang yang ada di Australia Barat. Nah, dalam kondisi COVID ini, sementara kami melihat kebetulan di Australia Barat mereka cukup mampu untuk mengkonten atau menahan lajunya pandemi ini, sehingga bisa dikatakan dalam 1,5 bulan terakhir itu sudah hampir 0 case. Adapun case itu hanya karena mereka yang berkunjung datang dari luar negeri gitu, tapi tidak ada community transmission gitu ya. Jadi di sana cukup bebas. Di Australia Barat memang tidak diwajibkan memakai masker, hanya diminta menjaga jarak sekitar 2 meter persegi dari satu orang ke yang lainnya, atau jarak 1 meter gitu, seperti itu. Itu yang masih dijaga, tapi masker tidak, karena mungkin transmisi tidak ada lagi di masyarakat setempat. Kemarin itu terakhir kalau tidak salah jumlah yang terkena COVID itu sekitar hampir 600 ya saya kira, dari mulai awal sampai sekarang gitu. Cukup rendah ya saya pikir ya.
Dan salah satu cara yang mereka lakukan sehingga bisa menahan laju pandemi ini, setiap orang yang datang ke Australia Barat, terutama se Australia juga, mereka dikarantina dan dikarantina yang diawasi penuh oleh pemerintah gitu. Jadi kalaupun ada 1, 2, atau 3 yang terkena COVID itu adalah orang yang mendatang yang mereka sudah memang isolasi gitu loh. Jadi cepat dapat diatasi sebelum mereka bercampur dengan masyarakat secara luas, mereka harus dijamin sembuh dulu gitu. Nah, sampai saat ini memang Australia Barat belum membuka perbatasannya ke semua negara, bukan hanya Indonesia ya. Tapi yang bisa datang ke Australia itu hanya permanent resident atau citizen mereka yang pulang gitu. Jadi hanya itu aja, sehingga ini memang membuat mereka lebih mudah ya mengcontain penyebaran dari COVID ini. Dan sejauh ini masyarakat kita yang bermukim di Australia Barat, menurut pemantauan kami tidak ada yang terkena COVID. Namun pernah ada case sewaktu ada satu kapal pesiar yang harus bersandar ke Australia Barat pada waktu itu. Masih ingat mungkin ya, pada bulan Maret, April itu banyak sekali kasus di berbagai negara. Nah, itu ada satu kapal yang bersandar ke Australia Barat. Di situ waktu itu ada sekitar 65 anak buah kapal kita. Ada sekitar 6 orang yang terkena COVID, tapi itu langsung diisolasi, diturunkan, dibawa ke rumah sakit setempat sampai mereka sembuh, baru dikembalikan lagi ke kapal. Kemudian mereka pulang atau dipulangkan ke Indonesia gitu. Jadi selama itu pun, selama masa pandemi, kami dari KJRI terus pada awal-awal pandemi ini terjadi kan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia maupun secara khususnya Australia Barat yang perlu dipahami oleh masyarakat kita di sana. Jadi kami rutin pada waktu itu setiap mengupdate semua informasi yang disampaikan oleh pemerintah setempat, kemudian menyampaikannya di sosial media khusus yang terkait dengan masyarakat kita untuk mereka pahami, sehingga dengan demikian mereka bisa mengikuti aturan yang berlaku dan agar terhindar dari pandemi ini. Dan kami minta juga untuk masyarakat kita untuk terus selalu mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya. Itu rutin waktu itu kita sampaikan. Bahasa Indonesia ini cukup populer di sekolah-sekolah dasar di Australia Barat. Jadi Australia Barat sejak tahun 2018 itu mengharuskan sekolah, khususnya sekolah negeri ya, untuk mengajarkan bahasa kedua, bahasa asing gitu. Nah, ternyata bahasa Indonesia bahasa yang sangat digemari oleh sekolah-sekolah, karena yang menentukan itu sebenarnya kepala sekolah, mana yang akan dipilih gitu. Nah, di tingkat sekolah dasar, bukan hanya sekolah dasar sebetulnya, tapi SMP dan SMA juga, tapi yang paling banyak adalah di tingkat sekolah dasar. Ada sekitar 40.000 anak Australia Barat sekarang yang sedang belajar bahasa Indonesia. Karena apakah karena sekolahnya yang memang memilih atau anaknya memang juga memilih dari beberapa pilihan seperti itu. Jadi saya pikir ini sangat menarik karena sejak tahun 2018, tahun 2017 bahasa Indonesia itu peringkat nomor 4. Tapi tahun 2018 akhir itu kita menempati peringkat yang pertama, yang paling digemari atau yang paling favorit ya di Australia Barat. Nah, ini yang saya pikir sangat menunjang kita untuk meningkatkan people to people connectivity gitu ya. Dengan pemahaman anak-anak yang masih muda belia tersebut mengenai Indonesia, harapannya ketika mereka lebih dewasa lagi akan lebih familiar, jadi tidak merasa asing dengan Indonesia. Dan ini saya kira dengan kerjasama yang sudah ada, yang dibina pada tingkat pemerintah ya, seperti sekarang ini, saya pikir ini menjadi aset yang sangat kuat bagi peningkatan, bukan hanya di bidang people to people, pada akhirnya adalah di bidang ekonomi, karena saya pikir ekonomi ini sangat penting karena dua negara ini adalah dua negara yang besar yang mempunyai potensi yang luar biasa, dan dengan persetujuan yang tadi saya sampaikan, SEPA Agreement itu akan memberikan peluang yang
lebih lagi di waktu mendatang. Kita juga rajin ke sekolah-sekolah memperkenalkan saya sendiri sering turun tangan dan bertemu dengan para kepala sekolah. Kita mengadakan juga kayak semacam gathering. Jadi kami undang para kepala sekolah untuk datang ke kantor maupun ke Wisma ya. Kita jamu mereka. Jadi mendekatkan secara lebih erat ya dengan sekolah tersebut. Karena kenapa? Yang menentukan bahasa apa yang akan diambil itu sebenarnya kepala sekolah gitu. Jadi pemerintah memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan bahasa apa yang akan diambil. Jadi kita pahami ini, kita dekati mereka, tetapi juga sebetulnya mereka juga punya feeling kedekatan yang erat dengan Indonesia secara emosional karena kita tetangga yang paling dekat. Buat mereka, bayangkanlah Australia Barat itu kan ya di sebelah baratnya Australia tentunya ya. Tapi negara mana yang paling dekat dengan mereka? Ya Indonesia gitu loh. Bayangkan dengan turis yang saya bilang tadi itu tujuan utama mereka memang ke Indonesia. Kalau dilihat dari tujuan utama turis mereka ke luar negeri gitu. Nah, mereka merasa bahwa Indonesia itu adalah tetangga paling dekat dan sangat logik untuk mereka memahami lebih dekat dengan Indonesia. Kenapa harus negara yang lain yang jauh seperti itu? Dan itu sangat kuat ya di antara para pengambil keputusan tersebut. Jadi itu yang kami terus lakukan, kita bina hubungan dan kita berikan dukungan semampu kita, misalnya dengan membawa Pak Domi sendiri yang membawahi bidang sosial budaya itu, kita bawa gamelan, kita belajar, kita ajarin angklung seperti itu, kita ajarkan mengenai Indonesia itu apa sih, gitu, apa yang kalian tahu mengenai Indonesia, dan itu rutin kita lakukan untuk berkunjung ke sekolah-sekolah. Jadi saya pikir itu juga salah satu pendorong, tetapi yang juga sangat penting adalah dengan kebijakan Australia Barat yang mengharuskan sekolah untuk mengajarkan bahasa asing, bahasa kedua gitu, itu sangat membantu kita juga gitu.